Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nisrina Cahyadi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara mengurus jenazah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Jadi, sebagai umat Islam, kita mempunyai 4 kewajiban dalam mengurus jenazah. Yang pertama, memandikannya. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, menyolatkannya. Dan yang terakhir, menguburkannya. Sebelum mengetahui tata cara memandikan jenazah, kita juga perlu mengetahui syarat jenazah yang akan kita mandikan. Yang pertama, jenazah tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, harus didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Dan yang terakhir, apabila terdapat luka, maka luka tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Selain mengetahui syarat jenazah yang akan kita mandikan, kita juga perlu mengetahui syarat orang yang akan memandikan jenazah tersebut. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, soleh, dan juga balik. Yang kedua, harus berniat memandikan jenazah dan juga memiliki kepribadian yang jujur. Yang ketiga, orang tersebut harus terpercaya, amanah, dan juga mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Yang keempat, apabila jenazah tersebut merupakan seorang laki-laki, maka harus dimandikan oleh laki-laki. Dan apabila jenazah tersebut merupakan seorang perempuan, maka harus dimandikan oleh seorang perempuan, kecuali suami istri ataupun mahramnya yang mempunyai hak untuk memandikan jenazah tersebut. Apabila jenazah tersebut masih anak-anak, maka boleh dimandikan oleh perempuan maupun laki-laki dewasa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pokok pembahasan di poin pertama ini, yaitu tata cara memandikan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Pertama, berniat untuk memandikan jenazah. Adapun niat untuk memandikan jenazah perempuan adalah nawaitul ghusla adzaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk memandikan jenazah laki-laki adalah nawaitul ghusla adzaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kedua, baringkan jenazah di tempat yang tertutup agar terhindar dari sinar matahari dan juga hujan. Yang ketiga, baringkan jenazah di tempat yang lebih tinggi seperti di dipan. Keempat, pakaikan kain basahan kepada jenazah seperti sarung agar aurat jenazah tidak terlihat. Kelima, pakai sarung tangan bagi orang yang akan memandikan jenazah dan hendaknya air yang digunakan adalah air yang suci dan disunahkan untuk mencampurnya dengan bidara ataupun larutan kapur barus. Keenam, tekan-tekan perut jenazah agar kotoran yang terdapat pada jenazah tersebut dapat keluar. Ketujuh, ganti sarung tangan untuk membersihkan mulut, hidung, lubang telinga, celah jari, celah kaki, dan juga rambut. Kedelapan, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada tubuh jenazah tersebut. Kesembilan, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Lalu dibasuh 3-5 kali. Lalu selanjutnya sirami dengan wangi-wangian serta larutan kapur barus. Dan yang terakhir, keringkan tubuhnya dengan menggunakan handuk yang kering. Setelah jenazah selesai dimandikan, selanjutnya jenazah tersebut akan dikafani. Adapun hal-hal yang disunahkan pada saat mengkafani jenazah, di antaranya pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya yang bagus,
bersih, serta menutupi seluruh bagian tubuh jenazah. Kain kafan sendiri merupakan kain putih polos tanpa jahitan yang digunakan untuk membungkus jenazah. Kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Ketiga, jumlah kain kafan untuk laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan untuk perempuan hendaknya 5 lapis. Selain itu, terdapat pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Pertama, kain kafan tersebut harus didapat dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, dari ahli waris, atau dari baitul mal, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kedua, kain kafan tersebut harus bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak mahal serta tidak murah. Selanjutnya, saya akan membahas tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, letakkan kain kafan helai demi helai. Yang paling bawah lebih luas dan lebih lebar, serta ditaburi oleh kapur barus pada setiap lapisannya. Kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain, lalu diletakkan di atas kain kafan dengan memanjang, lalu diberi wangi-wangian. Ketiga, tutup lubang-lubang seperti lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan menggunakan kapas. Keempat, selimutkanlah kain kafan dengan bagian atas sebelah kanan, kemudian di ujung lembar sebelah kiri. Lakukanlah secara terus-menerus. Kelima, ikatlah kain kafan tersebut dengan ikatan yang sebelumnya sudah disiapkan di bawah kain kafan 3-5 ikatan. Selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah perempuan. Pertama, siapkan kain kafan secara bagian per bagian, lalu angkat jenazah secara tertutup dengan menggunakan kain, lalu diletakkan di atas kain kafan secara sejajar. Kemudian taburi dengan kapur barus ataupun wangi-wangian. Kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih dapat mengeluarkan kotoran. Ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua paha. Keempat, pakaikan sarung dan juga baju kurung. Kelima, rapikan rambut lalu dijulurkan ke belakang. Keenam, pakaikan kerudung. Ketujuh, membungkus dengan kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu yang terakhir, ikatlah kain kafan dengan menggunakan tali yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga pembahasan kali ini, yaitu tata cara menyolatkan jenazah. Jenazah yang akan disolatkan haruslah pertama suci. Suci baik badan, tempat maupun kain kafan yang digunakan. Kedua, jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani terlebih dahulu. Ketiga, jenazah dibaringkan di tempat orang yang akan menyolatkannya atau di sebelah kiblat. Selain itu, terdapat pula pihak-pihak yang paling utama dalam menyolatkan jenazah. Di antaranya, pertama, orang yang diberi wasiat oleh jenazah itu sendiri dengan syarat tidak fasik. Fasik artinya keluar dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dua, pemimpin terkemuka dan ulama. 3. Orang tua jenazah dan seterusnya sampai ke atas. 4. Anak-anak jenazah dan seterusnya sampai ke bawah, misalnya cucu. 5. Keluarga terdekat. Dan yang terakhir, kaum muslim seluruhnya. Selanjutnya adalah syarat sholat jenazah.
Pertama, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari hadas, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Dua, jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam berdiri sejajar dengan perutnya. Ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkannya, kecuali jika sholat di atas kubur atau sholat gaib. Kemudian terdapat sunnah dalam sholat jenazah, di antaranya pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Kedua, merendahkan suara seperti sholat zuhur dan sholat asar. Ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Keempat, disunahkan banyaknya makmum adalah 3 saf jika tempatnya memungkinkan. Dan jika tidak, maka boleh lebih dari 3 saf ataupun kurang dari 3 saf. Selanjutnya adalah rukun sholat jenazah. Pertama, berniat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Keempat, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan ketujuh, salam setelah takbir keempat. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan di poin yang ketiga, yaitu tata cara menyolatkan jenazah. Pertama, berniat. Niat ada yang dilakukan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Bunyinya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati farodha kifayati ma'muma lillahi ta'ala, untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan adalah usolli ala hadzihil mayyiti arba'a takbirati farodha kifayati ma'muma lillahi ta'ala. 2. Melakukan takbir yang pertama lalu membaca Quran surat Al-Fatihah. 3. Melakukan takbir yang kedua lalu membaca sholawat atas Nabi. Dianjurkan untuk membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholawat pada tahiyat akhir. Keempat, melakukan takbir yang ketiga lalu diiringi dengan membaca doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu 5, melakukan takbir yang keempat lalu diiringi dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Lalu yang terakhir adalah membaca salam lalu menolehkan muka ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu tata cara menguburkan jenazah. Sebelumnya, kita harus mengetahui sunnah dalam menguburkan jenazah. Di antaranya, yang pertama, menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan untuk menggali kuburan secara mendalam. Yang keempat, lubang kubur dilengkapi dengan liang lahat. Yang kelima, disunahkan untuk memasukkan jenazah dimulai dari arah kaki kuburan lalu dimasukkan secara perlahan. Adapun waktu yang sebaiknya dihindari pada saat menguburkan jenazah diantaranya pertama, pada saat matahari baru saja terbit. Kedua, pada saat matahari berada di tengah-tengah atau pada waktu zuhur sampai condong ke barat. Ketiga, pada saat matahari hampir terbenam lalu hingga terbenam sempurna. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tata cara menguburkan jenazah yang baik dan benar. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar baunya tidak tercium oleh burung ataupun hewan pemakan bangkai. Yang kedua, cara menguburkan jenazah ada beragam. Ada yang diletakkan di tepi sebelah kiblat, kemudian diletakkan papan di atasnya agak condong agar tidak tertimbun tanah secara langsung.
Ada yang membuat galian di tengah-tengah lubang, lalu memasukkan jenazahnya ke dalam lubang tersebut, lalu di atasnya ditaruh papan secara datar. Hal ini dilakukan untuk kondisi tanah yang gembur. Ada juga yang memasukkannya dengan menggunakan peti. Yang ketiga, masukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, letakkan jenazah miring ke kanan dengan menghadap kiblat dengan menyandarkan tubuh ke dinding supaya jenazah tidak terlentang kembali. Kelima, dianjurkan menaruh tanah di pipi sebelah kanan ketika kain kafan dibuka. Keenam, dianjurkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah pada saat akan memasukkan jenazah ke liang kubur. Ketujuh, untuk jenazah perempuan, hendaknya membentangkan kain di atasnya pada saat akan memasukkan jenazahnya ke dalam kuburan. Lalu kedelapan, orang yang turun ke liang kubur mayit perempuan sebaiknya orang yang semalaman tidak mensetubuhi istri mereka. Kedelapan, setelah jenazah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah dari arah kepala lalu ditimbuni dengan tanah. Lalu yang terakhir, berdoa setelah menguburkan jenazah. Sekian pembahasan